Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses heat treatment terutama pada logam baja. Apa sih heat treatment itu atau perlakuan panas? Ya. Jadi pada dasarnya proses perlakuan pada logam terutama nanti pada baja ya itu dilakukan dengan tujuan untuk merubah sifat ya, jadi merubah sifat mekanik logam ya, sifat mekanik logam itu apa saja, jadi misalkan kekuatan, kekerasan, kemudian keuletan dan sebagainya, itu jadi dari beberapa sebagian sifat mekanik logam ya. Kok bisa sebuah logam itu berubah sifat mekaniknya dengan perlakuan panas atau heat treatment? Ya, jadi apa sih yang mendasari heat treatment itu, gitu ya? Ini nanti akan coba saya jelaskan pada materi video ini. Oke, ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya apa itu sifat mekanik. Jadi sifat mekanik itu sifat suatu bahan ketika diberi beban, gitu ya. Diberi beban itu entah berupa tarik atau tekan atau sebuah beban kejut dan sebagainya ya. Atau juga nanti bicara kekerasan, itu adalah contoh-contoh sifat mekanik suatu material, gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa sifat mekanik ya, logam, kalau kemarin kita bicara tentang struktur mikro, kemudian ada diagram fasa, gitu ya. Nah, diagram fasa ya. Nah, sebenarnya sifat mekanik tidak hanya tergantung pada komposisi kimia suatu paduan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur mikro, gitu ya, struktur mikro. Ya, masih ingat ya struktur mikro ya. Nah, jadi struktur mikro itu ada yang FCC, BCC dan sebagainya itu ya, atau juga nanti dia apakah kalau baja itu apakah dia austenit atau ferrit, gitu ya, atau martensit, gitu ya. Jadi meskipun suatu paduan ya, misalkan logam namanya ya, kalau paduan logam katakanlah ya baja itu ya, dengan komposisi kimia yang sama ya, dapat memiliki struktur mikro yang berbeda, sehingga nanti sifat mekaniknya akan berbeda, gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di dalam aplikasi sederhananya ya, misalkan kalau kita lihat tukang pandai besi, gitu ya, pandai besi itu ya. Jadi dia membuat logam misalkan ya alat pertanian ya, misalkan cangkul dan sebagainya, itu bisa dibuat lebih keras dari sifat dasarnya dengan cara disepuh, gitu ya, penyepuhan ya, penyepuhan. Nah, penyepuhan itu caranya gimana? Jadi misalkan logam itu dipanaskan ya, kemudian sampai dengan suhu di atas titik kritisnya. Jadi dipanaskan sampai dia berubah struktur mikronya ya dalam diagram fasa itu ya. Kemudian dia setelah itu ya, penyepuhan itu setelah dipanaskan, kemudian dia dicelupkan atau didinginkan ya dengan air katakanlah. Maka nanti sifat logam itu, baja itu, dia akan menjadi lebih keras, gitu ya, lebih keras, sehingga ketika dia lebih keras otomatis dia akan lebih tahan aus. Kalau dipakai misalkan itu sabit, gitu ya, itu dia kalau dia keras tidak mudah aus, berarti dia tidak mudah tumpul, gitu ya, sebagai contoh ya. Nah, itu dengan proses penyepuhan tadi itu dia tidak merubah atau menambah unsur kimia, gitu ya, unsur paduan, tetapi logamnya sama, tetapi hanya dia dipanaskan kemudian didinginkan secara cepat, otomatis sifatnya akan berubah menjadi lebih keras, gitu ya, sehingga dia tahan aus dibanding sebelum dia mengalami proses
penyepuan gitu ya. Sehingga ini tadi ya, jadi paduan dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda ya, sehingga ketika struktur mikronya berbeda, otomatis sifat mekanik akan berbeda juga ya. Dia bisa lebih keras atau mungkin nanti juga bisa kita buat lebih lunak. Oke. Struktur mikro tergantung pada proses pengerjaan yang dialami, terutama proses laku panas atau heat treatment yang diterima selama proses pengerjaan. Ya, jadi struktur mikro itu bisa merubah perubahan struktur mikro itu akan mempengaruhi sifat mekanik itu ya. Struktur mikro bisa berubah ya ketika ada proses heat treatment. Ya, oke. Proses heat treatment atau laku panas adalah kombinasi dari operasi ya atau kegiatan pemanasan dan pendinginan dengan kecepatan tertentu yang dilakukan terhadap logam atau paduan dalam keadaan padat. Jadi logamnya itu harus padat gitu ya. Kalau dia cair otomatis itu belum bisa diberi perlakuan heat treatment. Ya, itu ya dalam keadaan padat sebagai suatu upaya untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Proses perlakuan panas pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan pemanasan sampai ke temperatur tertentu, ya. Lalu diikuti dengan penahanan, jadi setelah dipanaskan dia ditahan dulu sampai pada suhu panas tersebut beberapa saat ya, tergantung kebutuhan. Ya. Baru kemudian dilakukan pendinginan dengan kecepatan tertentu. Ya. Oke, nah, apa sih tujuan heat treatment? Itu ya, tujuan heat treatment itu apa? Itu ya. Apa yang diinginkan dari proses heat treatment itu? Pertama adalah untuk mendapatkan kekerasan yang tinggi. Jadi, misalkan Anda punya logam, ya, logam A. Logam A ini ingin Anda buat lebih keras. Ya, itu bisa dilakukan dengan proses heat treatment. Itu ya. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mengkombinasikan antara kekuatan dan kekerasan. Ya, jadi Anda ingin mendapatkan logam yang lebih kuat dan keras, itu juga bisa. Ya, kemudian mengkombinasikan antara kekerasan dan keuletan. Ya, jadi Anda ingin logam yang keras tapi ulet, itu juga bisa dilakukan dengan proses heat treatment. Selanjutnya adalah mengembalikan sifat bahan yang telah mengalami proses pengerjaan. Ya, misalkan proses pengerjaan itu setelah dilas, ketika dilas kemungkinan nanti karena las itu cukup panas, ya, itu bisa dianggap sebagai sebuah proses heat treatment juga itu ya, heat treatment. Ya, kemudian ketika karena proses pengelasan ini pemanasannya kurang sempurna, maka dia bisa merubah sifat gitu ya. Nah, untuk mengembalikan ke sifat awal itu bisa dilakukan proses heat treatment lagi ya. Nanti dikenal dengan istilah PWHT ya dalam pengelasan itu ya. Itu adalah post well heat treatment. Kemudian misalkan setelah mengalami penempaan gitu ya, jadi mengembalikan sifat bahan yang telah mengalami proses pengerjaan panas, ini biasanya gitu. Ya, kemudian dapat juga untuk memudahkan proses pengerjaan. Ya, biasanya ini nanti membuat logam menjadi lebih lunak gitu ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah untuk menghomogenkan komposisi. Ya, menghomogenkan itu biar dia istilahnya komposisi kimianya itu lebih merata, seragam gitu ya, homogen. Nah, oke. Nah, apa sih definisi dari heat treatment? Ya,
Heat treatment itu adalah proses pemanasan, ya, proses pemanasan, kemudian ditahan, dan proses pendinginan untuk merubah sifat fisik atau mekanik. Nah, jadi tujuan heat treatment itu adalah merubah sifat fisik atau mekanik ya, dan kadang-kadang sifat kimianya lah. Yang ini itu sifat kimia itu biasanya hanya bisa dirubah ketika proses heat treatment itu dibarengi dengan penambahan unsur kimia ya, sehingga nanti otomatis ketika ditambah unsur kimia maka komposisi logamnya bisa berubah gitu ya, berubah. Tapi biasanya berubah itu hanya di bagian luarnya saja ya, bagian permukaannya saja. Nah, oke, ini ya. Jadi heat treatment itu langkah-langkahnya ini ya, 3 ini ya. Sorry, ya 3 ya. Heat treatment ya. Jadi ada pemanasan kemudian pendinginan. Ya, jadi pemanasan kemudian ditahan, setelah itu didinginkan. Nah, hasilnya nanti itu adalah harden material atau soften material. Jadi artinya hasil dari heat treatment itu adalah bisa menjadi lebih keras atau bisa menjadi lebih lunak. Ya, jadi bisa memperkeras bahan atau melunakkan bahan ya, gitu. Oke. Ya. Oke, lah ini saya ambilkan ya 2 bentuk heat treatment yang umum dipakai ya. Jadi nanti hasil akhirnya ya itu adalah bisa dekat keseimbangan, near equilibrium ya. Jadi ini biasanya ini dipakai untuk melunakkan atau istilahnya mengembalikan ke sifat awal suatu logam gitu ya. Kalau tidak seimbang itu berarti biasanya untuk mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi. Nah, kenapa kok ini ada istilah dekat keseimbangan dan tidak seimbang gitu ya? Nah, ini bertolak atau berdasarkan dari misalkan ya kalau baca berarti dari diagram fasa ya, dari diagram fasa ya, diagram fasa itu ya itu berlaku kalau prosesnya, jadi misalkan dari suhu dari keadaan cair itu ya, liquid sampai ke padat sampai ke suhu kamar itu berlangsungnya perubahan atau penurunan suhunya itu berlangsung secara pelan-pelan gitu ya. Nah, itu nanti dia berarti dekat keseimbangan. Tetapi kalau nanti prosesnya itu pendinginannya itu dipercepat, ya dipercepat. Ya, dari diagram fasa itu dari liquid dari cair menjadi ke suhu kamar ya. Jadi ya, itu perubahannya sangat cepat, itu nanti hasilnya pasti tidak akan sama dengan diagram fasa itu. Jadi diagram fasa itu hanya berlaku ketika prosesnya berlangsung secara perlahan-lahan ya. Kalau tidak perlahan-lahan atau semakin atau cepat, maka nanti dianggap tidak mendekati keseimbangan dari fasanya itu ya. Nah, nanti perbedaannya di sini. Ketika dekat keseimbangan ya, maka nanti ya hasilnya itu atau tujuannya itu adalah biasanya dia akan dipakai untuk melunakkan gitu ya, melunakkan logam. Kemudian nanti bisa untuk menghaluskan butir ya, nanti juga bisa menghilangkan tegangan dalam ya, tegangan sisa biasanya tegangan dalam itu ya, internal stress atau residual stress ya. Kemudian nanti juga bisa dipakai untuk memperbaiki kemampuan mesinnya, jadi machine ability, jadi kemampuan untuk dilakukan proses permesinan. Ya, nah, kebalikannya itu adalah tidak seimbang. Jadi tujuannya apa? Jadi biasanya ini untuk mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, jadi supaya lebih keras. Nah, kalau keras kan berarti dia lebih kuat ya. Nah, itu biasanya nanti prosesnya adalah yang tidak seimbang ini ya, non equilibrium.
Nah, jenis atau proses heat treatmentnya sendiri apa saja gitu ya. Nah, jenisnya nanti sangat banyak gitu ya. Jadi kalau yang untuk tujuan yang ini ya, yang dekat keseimbangan itu prosesnya nanti dia bisa berupa full annealing ya atau annealing. Kemudian ada stress relief annealing. Ya, nanti ada proses anneal, ya, spheroidizing, ada normalizing, homogenizing ya. Oke, ini ya cukup banyak. Kemudian kalau yang non equilibrium itu prosesnya ya bisa berupa hardening atau quenching ya, penyepuan ya. Ini kalau istilah awamnya itu adalah penyepuan ya. Disepuh ya itu adalah hardening atau quenching. Nanti ada mar tempering ya. Ada aus tempering, kemudian selanjutnya ada surface hardening. Jadi surface hardening itu adalah proses untuk mengeraskan permukaan sebuah logam ya, sebuah logam. Ya, ini contohnya apa? Contohnya jadi misalkan kayak komponen roda gigi gitu ya. Roda gigi itu kan yang diinginkan ya, roda gigi itu permukaannya harus keras, tetapi di bagian yang lebih dalam itu tidak boleh terlalu keras, karena kalau terlalu keras dia menjadi getas ya. Kalau getas itu dia mudah patah ya. Sehingga nanti ya proses yang harus dilakukan adalah surface hardening. Jadi permukaannya harus lebih keras karena dia ya, karena roda gigi itu dia akan mengalami gesekan dengan roda gigi yang lain ya. Biar tidak mudah aus, tidak cepat aus, maka harus dikeraskan di permukaannya ya sampai beberapa mili ya. Tetapi di dalamnya tidak boleh keras ya, itu. Nah, maka proses yang dilakukan biasanya adalah yang ini ya, surface hardening. Nah, jenisnya nanti bisa macam-macam ya. Ada carburizing, nitriding ya, cyaniding. Nah, yang ketiga ini carburizing, nitriding, cyaniding itu dilakukan dengan cara dipanaskan sambil diberi unsur tertentu gitu ya. Jadi penambahan unsur kimia. Ya. Kalau yang flame hardening dan induction hardening itu dia hanya dipanaskan gitu ya, tanpa penambahan unsur kimia. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh proses heat treatment ya. Jadi ini adalah saya ambilkan dari diagram fasa ya, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ya. Jadi kalau diagram fasa itu yang vertikal itu adalah temperatur ya. Nah, ini saya ambilkan yang Celsius sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu adalah dalam Fahrenheit. Kemudian yang horizontal itu adalah kandungan karbon ya. Ya, ini diagram fasa ya ini ya. Jadi dari paling rendah itu 0% sampai dengan 1,6%. Jadi ini adalah diagram fasa untuk baja ya, untuk baja. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya garis-garis ini itu adalah garis kritis ya atau titik kritis. Ya, masih ingat definisi garis kritis yaitu garis di mana mulai terjadi perubahan fasa ya, perubahan fasa. Oke ya. Nah, sebagai contoh misalkan normalizing ya. Jadi normalizing ya, normalizing itu untuk merubah atau istilahnya mengembalikan sifat bahan ke sifat awal gitu ya, sifat awal. Jadi misalkan dia sudah mengalami perlakuan panas ya, kemudian panas itu biasanya dia adalah quenching ya atau hardening. Nah, ingin Anda rubah lagi menjadi lebih lunak itu dilakukan normalizing ya. Contohnya ini yang warna hitam ya, yang warna hitam ini. Jadi misalkan
mau dinormalising itu suhu pemanasannya itu harus di bagian yang warna hitam ini gitu ya, suhu pemanasannya. Ya, misalkan baja karbon atau baja dengan kandungan karbon 0,4% gitu ya, Anda tarik ke atas. Berarti ketika mau dinormalising itu suhunya harus di atas 800 derajat. Jadi misalkan 850 gitu ya derajat. Ya, dipanaskan dulu, kemudian setelah itu dinginkan secara perlahan di lingkungan suhu kamar gitu ya, itu normalising. Ya. Kemudian yang warna hijau ini, ya, yang warna hijau ini adalah proses perlakuan panas, full annealing dan hardening. Jadi ini berbeda ya, full annealing itu melunakkan, kalau hardening itu mengeraskan. Jadi suhu pemanasannya sama, ya, jadi di warna yang hijau ini. Ya, jadi logam misalkan baja ya, Anda panaskan sampai suhu di warna hijau ini. Ya, kemudian kalau mau dilunakkan berarti nanti setelah dipanaskan beberapa waktu gitu ya, sampai dia suhunya homogen, kemudian dia didinginkan secara perlahan. Biasanya dia dilakukan di oven gitu ya, di oven. Ya, didinginkan di oven sehingga nanti turunnya ke suhu normal atau suhu kamar itu sangat perlahan. Kebalikannya kalau menggunakan hardening, kalau Anda lakukan proses hardening berarti setelah dipanaskan sampai suhu ini, ya, suhu ini kemudian didinginkan secara cepat. Misalkan secara cepat itu ya dicelup ke dalam air ya, atau cairan dingin gitu ya, atau air katakanlah gitu ya. Bisa juga nanti ke cairan minyak atau oli. Nah, itu nanti dia malah menjadi keras ya, hardening. Nah, kemudian ada lagi ya, kalau proses anil berarti yang warna biru ini ya, proses anil. Ini juga melunakkan ya, proses anil. Ya, tapi ini hanya untuk logam dengan kandungan karbon ya maksimal 0,3% ya. Kalau spheroides anil ini juga sama ya. Ya, untuk logam dengan kandungan karbon di atas 0,6 sampai 1,6%. Ya, ini contoh ya. Contoh cara melakukan proses heat treatment. Oke ya. Nah, ini kita coba ya sampaikan beberapa jenis proses heat treatment ya. Ini yang full annealing ya, atau annealing. Jadi ini adalah heat treatment di mendekati keseimbangan. Artinya dia biasanya untuk melunakkan logam ya. Nah, full annealing ya, ini adalah proses perlakuan panas untuk menghasilkan perlit yang kasar ya. Ya, tapi lunak dengan pemanasan sampai temperatur austenitisasi ya, dan didinginkan di dalam oven atau dapur. Jadi kalau grafiknya itu adalah yang ini ya, full annealing tadi ya, di sini didinginkan di dapur gitu ya. Tujuannya apa di sini ya? Biasanya ini bertujuan untuk memperbaiki ukuran butir, kemudian melunakkan material sehingga keuletannya akan naik gitu ya, lebih ulet. Kalau ulet berarti kan dia tidak keras ya. Oke. Penerapannya ya dilakukan pada baja yang mengalami deformasi plastis atau proses machining ya. Machining atau forming. Jadi machining itu misalkan dibubut, kemudian dipotong gitu ya, atau di freeze, itu adalah proses machining. Ya, kalau proses forming itu contohnya adalah rolling ya, ada forging dan sebagainya itu ya. Nah, berapa kecepatan pendinginannya itu kurang lebih 1 derajat
Celcius per menit. Jadi proses pendinginannya itu adalah kecepatannya 1 derajat per menit. Misalkan dari suhu 750 ya sampai suhu kamar, berarti dia butuh 750 dikurangi suhu kamar katakanlah 30 gitu ya. Berarti butuh waktu berapa itu? Jadi 750 dikurangi 30 ya, berarti hasilnya adalah 720 menit. Jadi butuh waktu 720 menit untuk mendinginkan proses annealing ini. Jadi cukup lama. Ya. Oke, ini ya tujuannya adalah melunakkan bahan dan meningkatkan keuletan bahan. Oke. Nah, selanjutnya adalah normalizing ya. Jadi normalizing ini hampir mirip dengan proses full annealing tadi. Ya. Jadi proses perlakuan panas yang menghasilkan perlit halus ya. Pendinginan dengan udara sehingga hasilnya lebih keras dan kuat dari hasil anil. Nah, jadi kalau proses full annealing tadi itu didinginkan di dalam oven, ya, kalau normalizing itu prosesnya setelah dipanaskan dia didinginkan di atmosfer ya, jadi setelah di oven kemudian dikeluarkan gitu ya, biar dingin sendiri. Ya, gitu. Nah, sehingga hasilnya dia cenderung lebih keras dan kuat dibandingkan proses anil ya. Kalau anil itu melunakkan. Nah, jadi di sini proses anil itu atau proses normalizing itu adalah proses annealing yang diikuti proses pendinginan pada suhu kamar, jadi udara bebas ya. Ya, laju pendinginannya otomatis dia lebih cepat ya, karena di udara bebas ya pada suhu kamar, maka lajunya itu bisa 5 sampai 10 derajat Celcius per menit gitu ya. Jadi per menit itu turunnya bisa 5 sampai 10 derajat. Ya, tujuannya ya, jadi memperhalus ukuran butir sehingga nanti meningkatkan kekuatan bahan ya, meningkatkan ketangguhan ya atau toughness-nya. Contoh ya, misalkan bejana tekan, shiplet ya atau pipa itu biasanya telah mengalami proses normalizing. Oke, kemudian ya ada spheroidizing ya, spheroidizing. Nah, ini di sini ya prosesnya ya, spheroidizing ya. Nah, proses perlakuan panas untuk menghasilkan struktur karbida berbentuk bulat ya pada matriks ferrit ya. Jadi karbida itu berarti FeC ya atau Fe3C itu karbida besi ya kalau untuk logam baja ya. Nah, berbentuk bulat. Jadi di sini itu hanya bisa dilakukan pada baja dengan kandungan karbon 0,6 sampai 1,6% ya. Nah, di sini fungsinya adalah memperbaiki kemampuan dimeasining ya pada baja paduan tinggi ya, atau baja dengan kandungan karbon yang tinggi ya, makanya ini ya. Jadi kalau semakin tinggi karbon itu baja akan semakin keras ya. Nah, supaya dia kalau keras kan sulit dilakukan proses permesinan ya, maka dia harus dibuat sedikit lebih lunak ya, sehingga mudah dilakukan proses machining ya. Oke, metodenya ini ya. Jadi dipanaskan ya di bawah suhu A1 ini. Nah, di bawah ini ya, berarti di bawah 723 ya. Nah, kemudian heating and cooling alternatively between A1 line ya. Jadi di antara garis ini ya, heating and coolingnya ya. Oke, kadang-kadang pengguna membeli baja dalam kondisi sudah di spheroidize ya. Jadi ini kalau kita beli baja spheroidize ya, untuk dapat menghasilkan machining dan ukuran yang baik
Ya, kemudian dilakukan heat treatment untuk meningkatkan kekuatannya. Oke, itu ya. Jadi struktur spheroides itu dia bulat ya, karbidanya. Ya, karbida ya, ini bukan karbon ya, karbida. Jadi dia kalau karbon itu dia akan hitam ya warnanya ya. Oke ya, nanti jika ada lagi proses anil ya, proses anil. Ya, ya, proses anil itu adalah pelapan panas untuk melunakkan dan menaikkan kembali keuletan benda. Ya, agar dapat dideformasi lanjut ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan annealing ya. Ya, biasanya pada baja dengan kadar karbon yang rendah ya. Pada suhu 600 sampai 650 derajat ya. Nah, berarti ini suhunya rendah ya. Sehingga nanti hasilnya itu yield strength dan kekuatan tariknya, ultimate tensile strength-nya itu akan turun ya. Nah, dipakai pada produksi kabel baja dan paku. Kemudian ada lagi proses stress relief annealing ya. Nah, ini ya, suhunya ya beda sedikit dengan yang proses anil ya. Jadi stress relief itu fungsinya untuk menurunkan atau menghilangkan tegangan sisa ya. Tegangan sisa. Ya. Biasanya setelah mengalami proses pengelasan atau proses istilahnya pemberian atau akibat pemberian panas yang tidak homogen ya, maka nanti akan timbul tekanan sisa gitu ya. Yang umum itu adalah proses pengelasan ya, ini stress relief annealing ya. Oke, ini adalah beberapa petunjuk ya tentang proses tadi ya, heat treatment yang dekat dengan keseimbangan ya. Jadi ada proses anil. Nah, ini proses anil ini ya. Ini pada baja hipoeutectoid ya. Di baja dengan kandungan karbon di bawah 0,8%. Itu hipoeutectoid ya. Ini proses anil. Nanti kalau yang ini adalah normalising, ini adalah annealing ya. Nah, ini. Ya, jadi dipanaskan dulu, kemudian dia didinginkan ya, ini waktunya tadi ya. Nah, gitu. Kalau baja di atas kandungan karbon 0,8%, berarti itu adalah hypereutectoid. Nah, ini grafiknya yang ya, ini ya beda ya, ini normalising. Untuk annealing ya spheroides yang ini gitu ya. Nah, spheroides ini waktunya lebih lama. Ya. Oke ya, yang depan tadi yang saya jelaskan tadi adalah proses untuk melunakkan biasanya ya. Ya, kebalikannya nanti adalah proses hardening, jadi membuat logam menjadi lebih keras ya. Hardening itu adalah proses perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus atau ketangguhan dengan kombinasi kekerasan ya. Oke, ini ya hardening. Nah, nanti hardening ya, itu ya hasilnya kekerasan gitu ya. Hardening itu kan mengeraskan gitu ya. Nah, kekerasan sendiri itu sangat tergantung dari temperatur pemanasan. Jadi pada suhu berapa itu ya. Jadi kalau memanaskan itu harus di atas titik kritis ya. Jadi di atas suhu austenit ya. Dalam diagram fase itu harus di atas suhu austenit ya. Kemudian nanti tergantung juga pada lama pada temperatur tersebut, holding time ya. Kalau untuk logam yang tebal itu harus lebih lama ya dibanding logam yang tipis, karena kalau logam yang tebal biasanya nanti harus menunggu
suhunya bisa homogen ya, seragam. Kemudian juga dipengaruhi oleh laju pendinginan ya, cooling rate-nya. Semakin cepat dia dingin setelah dipanasi itu, maka kekerasannya akan semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau laju pendinginannya lambat, maka kekerasannya juga tidak akan terlalu tinggi ya. Ini laju pendinginan. Setelah itu ada komposisi kimia ya, persen karbon dan paduannya gitu ya, persentasenya. Ya, ada juga pengaruh kondisi permukaan serta ukuran berat benda kerja ya. Kekerasan maksimum didapatkan dari pembentukan fase martensit. Jadi sebenarnya hardening itu berfungsi untuk membuat fase martensit ini ya, atau fase karbida pada struktur mikro baja ya. Oke ya, nah ini contoh ya, austenitizing temperatur ya, jadi suhu pemanasannya ya. Kalau baja hipoeutektoid itu 25 sampai 50 di atas temperatur A3 ya, hipoeutektoid itu di bawah 0,8% ya, kalau hiper di atas 0,8% ya. Laju pendinginan ya, nanti bisa menggunakan air plus air garam ya, plus garam dapur ya, sorry. Ya, jadi kalau menggunakan air garam ya, maka nanti biasanya dia juga semakin keras ya dibanding kalau Anda menggunakan air biasa. Ya, salt bed itu berarti garam gitu ya. Jadi garam padat gitu ya, atau powder nanti dicelupkan atau dimasukkan ke situ ya. Atau bisa juga nanti larutan minyak dalam air ya. Jadi campuran antara air dan minyak. Bisa juga nanti dia adalah minyak saja gitu ya. Ya, atau udara dingin nanti juga bisa ya. Oke ya, nah, nanti otomatis ketika dirubah atau bukan dirubah ya, jadi ketika dia didinginkan, maka nanti struktur mikronya itu akan berubah gitu ya, didinginkan secara cepat ya, sehingga nanti sifat mekaniknya pasti berubah ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh cooling rate tadi ya. Jadi kalau Anda menggunakan water quench ya, atau air pendinginannya ya cepat gitu ya, strukturnya nanti berupa martensit semuanya ya. Kalau dia menggunakan minyak oil quench ya, ini dia relatif lebih lambat ya dibanding air, sehingga nanti strukturnya adalah campuran antara martensit dan perlit gitu ya. Oke, ini ya. Jadi ini kalau oil dan water ya. Ini yang ini adalah normalizing ya. Jadi kalau normalizing berarti pendinginannya dia agak lambat ya. Nanti strukturnya tidak ada martensit tapi fine perlit ya, perlit halus. Kalau full anil berarti nanti dia lebih lambat lagi. Ya, cooling rate-nya lebih lambat lagi sehingga strukturnya adalah perlit kasar ya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah titik eutectoid 0,8% ya di sini ya. Suhu temperatur eutectoid ya 723 ya. Oke ya, nah ini quenching ya, quenching ya, sama saja artinya adalah rapid cooling ya, pendinginan cepat, menaikkan kekerasan ini tujuannya ya. Nah, quenching itu suhunya biasanya harus di atas ini ya, nah, di atas garis ini ya. Nah, ini adalah
Kalau di sebelah kiri itu hipoeutektoid, sebelah kanan itu hipereutektoid ya. Ya, 0,8 atau 0,88% kandungan karbonnya ya. Nah, oke ya, di atas suhu ini. Nah, setelah itu didinginkan secara cepat ya. Oke, logam akan menjadi lebih keras dan rapuh ya. Media pendingin bisa air, air garam atau oli. Ya. Oke, lah kalau tempering, nah sebenarnya tempering itu adalah proses pemanasan lanjutan ya. Setelah di quenching. Jadi quenching itu biasanya jadi satu dengan proses temper ya. Proses tempering ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, proses tempering. Ya. Nah, alasannya kenapa kok baja itu harus ditemper ya? Harus ditemper. Ya. Karena hasil quenching itu biasanya produknya keras dan ketas. Ya, keras tetapi ketas ya. Kemudian nanti ada tegangan sisa di sini ya. Akan muncul tegangan sisa hasil quenching itu. Sehingga nanti keras berarti tidak ulet ya. Tegangan sisa itu akan mempengaruhi ketangguhan. Jadi ketangguhannya akan turun. Nah, untuk menghilangkan ini atau menurunkan tegangan sisa dan sedikit menaikkan ketangguhan itu harus dilakukan proses temper ya. Dia mengurangi kekerasan baja tanpa menurunkan kekerasan dan kekuatan ya. Nah ini ya. Oke, itu adalah tempering tadi ya. Temper itu biasanya dipanaskan ya. Setelah quenching itu dipanaskan ya, tetapi suhunya tidak atau masih di bawah titik kritis ya. Ya gitu. Oke ya, nah, ini contoh ya. Jadi proses quenching dan temper itu biasanya ada istilah mar tempering atau aus tempering ya. Jadi mar tempering atau aus tempering itu adalah quenching dan temper gitu ya. Setelah di quench, dia di temper. Ya. Oke ya, ini mar tempering. Ya, kalau mar tempering nanti kita lihat grafnya aja ya di sini. Nah, kita lihat grafiknya ya. Jadi misalkan ini ya, dia di quenching itu dipanaskan, ya suhunya di atas 900 katakanlah gitu ya. Ya. Kemudian ya dia didinginkan secara cepat. Ya, tetapi setelah dingin dia dipanaskan lagi. Ya. Ditahan ya, setelah itu didinginkan secara perlahan gitu ya. Nah, ini adalah proses mar tempering ya, mar tempering. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian ya, ini masih proses mar tempering ya. Jadi awalnya dia dipanaskan ya, saat itu di quenching, ditemper ya, dipanaskan lagi. Ya. Nah, nanti mengurangi kekerasan, tetapi keuletannya akan naik signifikan ya. Jadi tetap dia kekerasan akan turun, tapi tidak begitu signifikan. Nah, malah akan menambah keuletan di sini ya. Nah, oke. Ini adalah proses mar tempering ya. Hasilnya mar tempering itu ya, dengan sisa yang terjadi pada proses mar tempering itu lebih sedikit ya dibanding kalau hanya proses quenching saja. Ya. Mengurangi terjadinya retak. Ya, kekerasannya juga tidak begitu signifikan pengaruhnya.
tapi bahan menjadi lebih ulet ya. Oke, ini contoh saja ya. Sifat yang telah mengalami ini ada water quench and temper. Ini water quench and temper ya. Ini mar temper. Nah, ini kerasanya mungkin mirip-mirip ya. Kerasnya mirip. Ya, tetapi energi impact-nya itu akan lebih tinggi ya yang mengalami proses mar temper. Nah, ini ya. Jadi dia lebih ulet. Ya, kekuatan impact-nya lebih tinggi. Ya. Nah, apa saja baja yang bisa dilakukan proses mar temper? Ya, itu biasanya lebih optimal pada baja paduan ya, baja paduan. Ya, jadi ini adalah IC ya, baja IC 1090, 4130 dan seterusnya ya. Nah, ini baja paduan semua. Ya. Nah, kalau aus tempering ya, ini sebenarnya hampir mirip dengan tempering mar temper ya. Jadi adalah proses perlakuan panas isotermal ya untuk mendapatkan struktur bainit pada baja karbon ya. Jadi ini ya, quenching terputus dilakukan pada suhu yang lebih tinggi dibanding pada proses mar temper ya. Untuk mendapatkan suhu yang sama di permukaan dan bagian dalam bahan ya. Setelah itu didinginkan pada suhu kamar. Nah, ini sebenarnya tujuannya juga hampir sama ya. Memperbaiki kekuatan dan ketangguhan bahan, kemudian mengurangi jadinya retak atau distorsi bentuk. Ya, nah ini langkah-langkahnya. Jadi dipanaskan ya logam sampai suhu austenitisasi ya. Untuk mendapatkan struktur austenit. Kemudian dicelup ya. Nah, tapi di sini pencelupan itu tidak sampai suhu kamar, tapi jadi dicelupkan tidak terlalu lama gitu ya. Sampai dengan suhunya hanya sampai 250 atau 450 derajat, jadi masih panas ya. Nah, setelah itu diangkat dari media celup. Nah, kemudian didinginkan pada suhu kamar. Nah, oke, ini ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu adalah quenching terputus ya di sini ya, quenching terputus ya. Oke, ini ya. Proses aus temper ya. Nah, ini kekerasannya. Ini perbandingan ya, baja 1095. Kalau aus temper, kekerasannya sekian, 52 ya, impact-nya ya, kekuatan impact-nya 45. Tapi kalau water quench and temper, itu kekerasannya lebih tinggi, tetapi ini sangat ketat ya, hanya 12. Ya. Elongasinya ini karena ketat pasti 0 ya. Kalau yang aus temper itu 11% ya. Dalam in ya, dalam 1 in ya, dalam 1 inci itu 11%. Jadi cukup ulet ya. Nah, ini contoh ya, aus temper celupkan tapi nggak sampai suhu di bawah ini gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan struktur bainit seperti ini ya. Ini keunggulan dari aus temper, cocok untuk bahan yang tipis ini ya. Di kecenderungan jadinya retak lebih sedikit, tidak perlu temper akhir ya, hemat energi, lebih tangguh, kemudian lebih ulet. Oke, gitu ya.